Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Kita akan kembali mengkaji dari buku Fikih Bulan Syawal, terbitan penerbit Rumaiso. Bagi yang menginginkan bisa memesan di marketplace, di Rumaiso Store official. Ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak maupun Muslim Live Shop. Dia juga lewat reseller dan agen kami. Serta bisa juga memesan langsung di Ruwaifi Store di 0852 00 171 222. Nah, kali ini kita bahas tentang cara qadha puasa. Sebentar, coba dicek ini layarnya. Baik, kita lihat cara qadha puasa. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang cara puasa Syawal ya. Kita lihat sekarang dari halaman 21. Baru nanti kita lihat dengan beberapa aturan tentang qadha puasa. Monggo halaman 21. Yang mendapatkan keringanan tidak puasa. Iya, yang mendapatkan keringanan tidak puasa. Di sini kita awali dengan perkataan dari ulama Syafi'iyah, Abu Syuja'. Beliau menjelaskan mengenai orang-orang yang mendapat keringanan tidak puasa. Beliau rahimahullah berkata, "Wasyaikhu idza ajaza ani shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Wal hamilu wal murdi'u idza khafata al anfusihima aftarata wa alaihimal qada'u wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada'u wal kafaratu an kulli yawmin muddun wa huwa ridlun wa sulusun bil iraqi wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan." Orang yang sudah tua renta atau sepuh ketika tidak mampu berpuasa, maka ia tidak berpuasa. Setiap hari tidak puasa, hendaklah ia memberi makan kepada orang miskin seukuran 1 mud. Nah, ini untuk orang sepuh dulu ya, tidak puasa karena tidak kuat secara fisik, maka nanti dia ganti dengan fidyah memberikan 1 mud. Terus Adapun wanita hamil dan menyusui, jika mereka berdua khawatir pada dirinya, maka boleh tidak puasa dan mereka berdua punya kewajiban qadha. Nah, di sini wanita hamil menyusui jika khawatir pada dirinya. Ingat ya, jika khawatir pada dirinya, maka boleh tidak puasa dan nanti punya kewajiban qadha. Terus Jika mereka khawatir pada anak mereka, maka keduanya boleh tidak puasa. Mereka wajib tunaikan qadha dan kafarat, yaitu 1 hari tidak puasa memberi 1 mud makanan. jika mereka khawatir pada anak mereka, khawatir pada anak ya, maka keduanya boleh tidak puasa. Mereka punya kewajiban qadha dan bayar kafarat atau fidyah, yaitu 1 hari tidak puasa memberikan 1 mud makanan. Jadi kalau khawatir pada bayinya, pada janinnya, maka kewajibannya 2, yaitu qadha plus fidyah. 1 hari tidak puasa 1 mud. Tidak mesti dikalikan 3. Karena cuma 1 mud ya 1 mud untuk 1 harinya. Walaupun kita makan bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali gitu. Tidak dihitung 3 kali makannya. Ya, 1 hari 1 mud gitu. Terus ukuran mud adalah? Ukuran mud adalah 4/3 ritel, takaran Irak. Sedangkan orang yang sakit dan musafir yang melakukan perjalanan jauh, mereka boleh tidak puasa dan mengqadha puasanya nantinya. Iya. Sedangkan untuk orang yang sakit tidak puasa saat Ramadan dan musafir tidak puasa saat Ramadan, maka mereka boleh tidak puasa situ dan sebagai gantinya mereka tunaikan qadha puasa. Puasanya diganti. Dan sifat sakit di sini adalah sakit yang bukan permanen, jadi masih bisa sembuh dan masih bisa kuat lagi jalani puasa. Kalau ada pun musafir, setelah dia itu mukim, dia qadha puasanya tadi. Nah, jadi kalau kita rinci ada 3 orang yang disebutkan oleh Abu Syuja' yang dapat keringanan tidak puasa. Berarti tadi ada bahasan orang yang sudah tua renta, sepuh, ada wanita hamil menyusui yang kedua, kemudian ada orang sakit dan musafir. Coba kita lihat rinciannya. Yang pertama, orang yang sudah tua renta atau sepuh. Selain berlaku bagi orang tua renta atau sepuh yang tidak mampu puasa,
juga berlaku untuk orang yang sakit yang tidak kunjung sembuh atau tidak bisa diharapkan sembuhnya. Ya. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala, ya, pokoknya ini berlaku untuk orang yang tidak bisa sembuh. Jadi dia punya penyakit yang permanen yang tidak bisa membuatnya kuat untuk puasa. Maka berlaku ayat Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi kalau tidak mampu menjalankannya karena sudah sepuh tadi, kondisi fisik sudah tidak kuat lagi, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Terus Begitu pula yang mendukungnya adalah riwayat berikut. An Ata'in sami'a Ibnu Abbasin yaqra'u 'ala alladziina yutawwakunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas laysat bimansukha huwa syekhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani ay yasuma falyud'imani makana kulli yaumin miskinan. Dari Atha, ia mendengar Ibnu Abbas membaca firman Allah Ta'ala yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang Ya, miskin. jika tidak bisa puasa maka dia membayar fidyah, itu memberi makan seorang miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ayat itu tidaklah mansukh atau dihapus. Ayat itu berlaku untuk orang yang sudah sepuh dan wanita yang sudah sepuh yang tidak mampu menjalankan puasa. Maka hendaklah keduanya menunaikan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa. maka hendaklah keduanya menaikkan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa. Nah, terus yang kedua, Wanita hamil dan menyusui. ya, Dijelaskan dalam Kifayah Al-Akhyar, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka, semisal khawatir pada asinya, maka ia boleh tidak puasa dan ia punya kewajiban qadha sebagaimana orang sakit. Nah, di sini khawatir pada dirinya ya, maka dianggap seperti orang sakit. Kewajibannya itu qadha. Terus Terserah ketika itu membawa bahaya pada anaknya ataukah tidak, sebagaimana kata Al-Qadi Husain. Dalam kondisi ini tidak ada fidyah sebagaimana pada orang sakit. ya, di sini tidak ada fidyah sebagaimana orang sakit. Ya, orang sakit kan tidak pakai fidyah dulu gitu. Terus Namun, jika keduanya khawatir pada anaknya, seperti khawatir keguguran pada wanita hamil dan kekurangan ASI pada wanita menyusui, maka keduanya boleh tidak puasa, punya kewajiban qadha dan menunaikan fidyah menurut pendapat terkuat. Demikian nukilan secara ringkas dari Muhammad Al-Hisni dalam Kifayah Al-Akhyar. Nah, yang kedua di sini keadaannya jika keduanya khawatir pada anaknya, seperti khawatir keguguran pada wanita hamil dan kekurangan ASI pada wanita menyusui, maka boleh tidak puasa, namun kewajibannya bayar qadha, tunaikan qadha dan menunaikan fidyah. Ya, terus dalil yang menunjukkan. Dalil yang menunjukkan keringanan puasa bagi keduanya adalah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sauma wa syatra as-salati wa 'anil hubla wal murdi. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan memberi keringanan separuh solat, yaitu solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, juga memberi keringanan tidak puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Nah, di sini beri keringanan separuh solat untuk musafir, juga diberi keringanan untuk tidak puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Nah, sehingga di sini jadi dalil mereka boleh ambil keringanan tidak puasa. Mereka boleh ambil keringanan tidak puasa. Sekarang kita lihat dalil yang menunjukkan kewajiban bayar fidyah. An Ibnu Abbasin wa alladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin qala kanat rukhsatan li syekhil kabir wal mar'atil kabira wa huma yutiqani siyam ayyuftira wa yut'ima makana kulli yaumin miskinan wal hubla wal murdi idza khafata qal Abu Daud yakni ala auladihi ma aftarata wa at'amata. Dari Ibnu Abbas, ia berkata mengenai ayat, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Itu adalah keringanan bagi pria dan wanita yang sudah sepuh yang berat untuk puasa. Maka keduanya boleh berbuka dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang tidak berpuasa.
Sedangkan wanita hamil dan menyusui, jika khawatir pada anaknya, sebagaimana kata Abu Daud, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa. Ya, jadi keadaan pertama tadi keringanan bagi pria dan wanita yang sudah sepuh ketika tidak berpuasa, ya mereka itu memberikan fidyah kepada orang miskin setiap hari tidak berpuasa. Namun kalau wanita hamil dan menyusui, mereka boleh tidak berpuasa dan nanti kewajibannya adalah memberikan fidyah kepada orang miskin. Nah, di sini dijadikan dalil bahasan adanya fidyah. Ya, dijadikan dalil atau bahasan adanya fidyah. Kita lihat kata Asy-Syairazi, salah seorang ulama Syafi'i. Asy-Syairazi, salah seorang ulama Syafi'i berkata, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, maka mereka boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha tanpa ada kafarat. Ya, kafarat sini sama dengan istilah fidyah ya. Terus Keadaan mereka seperti orang sakit. ya. Jika keduanya khawatir pada anaknya, maka keduanya tetap menunaikan qadha. Tetapi dalam hal kafarat ada 3 pendapat. Nah, di sini kalau khawatir pada anaknya maka kewajibannya qadha, dan tentang kafaratnya ada atau tidak di sini nanti ada 3 pendapat. Terus Imam Nawawi rahimahullah berkata, Wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada keadaan dirinya, maka keduanya boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha. Tidak ada fidyah ketika itu seperti halnya orang yang sakit. nah ini keadaan pertama ya, jika khawatir pada dirinya maka kewajibannya cuma qadha sebagaimana orang sakit. Terus Permasalahan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Begitu pula jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa, bukan pada kondisi dirinya, maka boleh tidak puasa tetapi tetap ada qadha. Nah, begitu pula jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa. Kondisi anak saat berpuasa. Nah, bukan pada kondisi dirinya, maka boleh tidak puasa tapi ada qadha. Terus yang ini pun tidak ada khilaf. nah, adanya qadha tidak ada hilaf. Jadi kedua keadaan ini tetap ada qadha. Namun untuk fidyah diwajibkan menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, fidyah tetap ada. Nah, namun sebelumnya dijelaskan qadha, dua keadaan ini tetap ada. Terus nanti kalau khawatir pada anak baru ditambahkan fidyah. Nah, sedangkan dalil fidyah tadi sudah, adapun dalil qadha lihat di penjelasan berikutnya. Wanita hamil dan menyusui masih terkena perintah qadha puasa berdasarkan ayat Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ya, Al-Baqarah ayat 185. Terus ketiga yaitu orang sakit dan musafir. Yang dimaksud orang sakit yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa adalah yang memiliki sakit yang berat yang sulit untuk puasa. Bahkan jika berpuasa malah dapat membinasakan diri, maka wajib tidak puasa. Sebagaimana hal ini disinggung dalam Kifayah Al-Akhyar. Ya, adapun musafir yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, sebagaimana yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, adalah yang melakukan perjalanan jauh dan safarnya adalah safar yang mubah. Nah, tadi kita lihat dulu orang sakit ya. Orang sakit nanti sebagai gantinya dia qadha. Di sini ada catatan kalau berpuasa itu malah dapat membinasakan, artinya buat dia jadi mati atau sakit parah, maka wajib tidak puasa. Nah, adapun musafir, ini catatan penting, musafir boleh tidak puasa asalkan safar yang dilakukan satu itu perjalanan jauh. Berarti benar-benar itu safar. Dan yang kedua, safarnya safar mubah. Berarti kalau safar ibadah, boleh ngambil keringanan ini juga. Nah, atau kita dapat katakan paling minimal safar mubah. Safar yang boleh. Adapun safar maksiat, nah di sini tidak boleh mengambil keringanan ini. Adapun jika safarnya adalah safar maksiat, maka tidak ada keringanan mengqashar salat maupun keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, adapun jika safarnya safar maksiat, tidak ada keringanan mengqashar salat, ya. Dia ambil keringanan tadi sholat zuhur misalnya jadi 2 rakaat tidak boleh. Maupun keringanan untuk tidak puasa. Nah, terus dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar." dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ya, terus yang dimaksud dalam ayat ini adalah? Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya dan musafir yang melakukan safar mubah.
Ayat ini bermakna, siapa saja yang sakit di bulan Ramadan lantas tidak bisa menjalani puasa atau ia adalah seorang musafir, maka ia boleh tidak puasa jika ia mau. Lalu hendaklah ia puasa di hari lainnya setelah Ramadan ketika tidak ada lagi uzur. Ia berpuasa sejumlah hari yang ia tidak berpuasa. Lihat At-Tahdzib, ya, karya Syekh Mustafa Al-Bukhari. Lihat, ayat ini bermakna siapa saja yang sakit di bulan Ramadan lantas tidak bisa menjalani puasa, tidak bisa menjalani puasa ya. Berarti sakitnya itu berat untuk puasa, atau ia adalah musafir, cuma sekadar disebut musafir saja walaupun tidak berat, maka ia boleh tidak puasa jika ia mau. Lalu hendaklah ia puasa di hari lainnya setelah Ramadan ketika tidak ada lagi uzur. Ya, nanti setelah Ramadan sakitnya sembuh atau safarnya sudah selesai, ya, terus ia berpuasa sejumlah hari yang ia tidak berpuasa. Jadi dia qadha sejumlah hari tidak berpuasa tadi. Nah, sekarang kita lihat qadha puasa. Siapa yang tidak berpuasa? Siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit atau bersafar, yaitu menjadi musafir, maka ia wajib mengqadha sesuai jumlah hari yang tidak berpuasa. Sejumlah hari yang ia tidak berpuasa. Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ya, terus beberapa aturan qadha puasa berikut ini. 1. Jika ada yang luput dari berpuasa selama sebulan penuh, ia harus mengqadha sebulan. Nah, kalau memang tidak puasa sebulan, maka harus qadha sebulan. Terus kedua, boleh puasa pada musim panas diqadha pada musim dingin atau sebaliknya. boleh puasa pada musim panas, siangnya kan lebih panjang ya. Diqadha pada musim dingin, siangnya lebih singkat. Terus yang ketiga, Qadha puasa Ramadan boleh ditunda. boleh ditunda, tidak mesti di bulan Syawal, boleh di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Yang keempat, Jumhur ulama menyatakan bahwa menunaikan qadha puasa ini dibatasi tidak sampai Ramadan berikutnya, kecuali jika ada uzur. Aisyah sendiri baru sempat mengqadha puasa di bulan Sya'ban karena sibuk mengurus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. jumhur ulama menyatakan bahwa menunaikan qadha puasa ini dibatasi tidak sampai Ramadan berikut. Jadi sebelum Ramadan berikut tuh kalau tidak ada uzur harusnya sudah selesai. Aisyah sendiri baru sempat mengqadha puasa di bulan Sya'ban karena sibuk mengurus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kelima, Apabila ada yang melakukan qadha Ramadan melampaui Ramadan berikutnya, baca. 5. Apabila ada yang melakukan qadha Ramadan melampaui Ramadan berikutnya tanpa ada uzur, ia berdosa. Apabila ada yang melakukan qadha Ramadan melampaui Ramadan berikutnya tanpa ada uzur. Ya, dia tanpa ada uzur dia berdosa. Dia malas-malasan nih, sudah punya utang 5 hari. Sampai Sya'ban belum dibayar-bayar, sampai Ramadan berikutnya belum dibayar-bayar juga padahal dia mampu. Maka dia berdosa. Dari Abu Salamah. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Kana yakunu alayya shaumu min Ramadhana fama astati'u an aqdiya ila fi Sya'ban. aku dahulu punya kewajiban puasa, aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Ya, Aisyah membayar qadha puasanya pada bulan Sya'ban karena sibuk mengurus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dalam riwayat Muslim disebutkan kana yakunu alayya shaumu min Ramadhan fama astati'u an aqdiyahu ila fi Sya'ban. Asyugulu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu punya kewajiban puasa, aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban karena kesibukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus yang keenam yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan ketika menunda qadha Ramadan melampaui Ramadan berikutnya Nah, ini adalah, kalau tidak ada uzur ya. Sampai Ramadan berikutnya kok belum lunas-lunas utang puasanya, padahal dia mampu untuk melunasinya. Maka kewajibannya ada 2. 1. Mengqadha, dan 2. Menunaikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin untuk setiap hari puasa. Nah, yang pertama mengqadha dan yang kedua itu bayar fidyah. Terus hal ini berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Fidyah ini dilakukan karena sebab menunda. Adapun fidyah untuk wanita hamil dan menyusui di samping menunaikan qadha disebabkan karena kemuliaan waktu puasa di bulan Ramadan. Adapun fidyah untuk yang sudah berusia lanjut karena memang tidak bisa berpuasa lagi. Nah, di sini ya dilihat catatannya, adapun fidyah untuk wanita hamil dan menyusui itu disebabkan karena kemuliaan waktu puasa di bulan Ramadan. Sedangkan untuk fidyah bagi orang sepuh itu karena memang tidak bisa berpuasa lagi. Nah, itu sebab fidyah untuk wanita hamil dan menyusui. Dan kalau sepuh tadi ya,
Sedangkan yang tadi fidyah yang kita bahas, fidyah ini yang tadi yang tambahan ya, karena menunda sampai Ramadan berikut kok belum lunas-lunas utang puasanya. Fidyah di situ karena sebab menunda. Jadi fidyah itu bisa macam-macam sebabnya ya. Karena sebab menunda seperti tadi kasus sampai Ramadan berikut kok belum lunas, padahal tidak ada uzur. Yang kedua itu karena sebab mulainya bulan Ramadan. Itu untuk wanita hamil dan menyusui. Kemudian yang ketiga ada fidyah untuk orang sepuh. Karena apa? Karena memang tidak bisa lagi puasa, maka gantinya itu fidyah. Jadi fidyah ada 3 sebab di sini. Nah, terus yang ketujuh. Yang menunda qadha puasa sampai melampaui Ramadan berikut bisa membayarkan fidyah terlebih dahulu kemudian mengqadha puasa. Yang menunda qadha puasa sampai melampaui Ramadan berikut bisa membayarkan fidyah terlebih dahulu kemudian mengqadha puasa. Nah, sekarang kita tambah beberapa catatan tentang qadha puasa. Kalau tadi caranya ya, cara qadha puasa ya. Sekarang beberapa catatan tentang qadha puasa. Pertama, Qadha Ramadan sebaiknya dilakukan dengan segera tanpa ditunda-tunda berdasarkan firman Allah Ta'ala. baiknya qadha dilakukan segera, tidak ditunda-tunda. Apalagi kalau kebiasaannya itu numpuk terus tuh. Kadang ada yang sampai dari masa sekolah, ini karena haid ya. Karena haid ditunda-tunda terus, numpuk utang puasanya. Maka segera dilunasi. Nanti kalau sampai Ramadan berikutnya itu sudah beberapa Ramadan kok belum bayar-bayar, nah berarti tambahkan dengan fidyah. Fidyahnya enggak double dibayar, enggak. Ya kalau utangnya 10 ya bayar fidyah 10 gitu plus qadha 10. Allah berfirman tentang bersegera dalam menunaikan qadha ini berlaku untuk semua amalan kebaikan, kita diperintahkan bersegera. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Al-Mu'minun ayat 61. Terus yang kedua, qadha puasa tidak boleh dibatalkan kecuali jika ada uzur yang dibolehkan sebagaimana halnya puasa Ramadan. sebagaimana halnya puasa Ramadan, qadha puasa itu baiknya tidak dibatalkan. Terus yang ketiga, tidak wajib membayar qadha puasa secara berturut-turut. Boleh saja secara terpisah karena dalam ayat diperintahkan dengan perintah umum. ya boleh qadha puasa itu ditunaikan terpisah-pisah. Ya, dia pilih hari Senin, nanti hari Kamis lagi, Senin lagi, Kamis lagi gitu ya. Karena Allah katakan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Tidak mengapa jika dalam mengqadha puasa tidak berurutan. nah tidak masalah kalau tidak berurutan di situ. Terus catatan keempat, Qadha puasa tetap wajib berniat di malam hari sebelum subuh sebagaimana kewajiban dalam puasa Ramadan. jadi dari malam hari sudah niatan untuk qadha. Jadi tidak bisa pas pagi-pagi nggak ada makanan, jam 7 nih. Ya, sudahlah saya qadha puasa ya, nggak bisa dari pagi. Niatannya harus dari malam hari. Terus Puasa wajib harus ada niat di malam hari sebelum subuh, berbeda dengan puasa sunnah yang boleh berniat di pagi hari. kalau puasa sunnah seperti misalnya mau puasa Senin Kemis atau puasa sunnah lainnya, dia boleh niat di pagi hari. Dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW itu bersabda, ini tentang puasa Ramadan ya, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Maka tidak ada puasa untuknya. Terus adapun untuk puasa sunnah seperti puasa Syawal boleh berniat dari pagi hari hingga waktu zawal ya, matahari tergelincir ke barat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. An Aisyata ummil mu'minin qalat dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la qala fa inni idzan shaimun summa atana yauman akhar faqulna ya Rasulullah wadiya lana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman faakala. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menemuiku pada suatu hari, lantas beliau berkata, apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Kami pun menjawab, tidak ada. Beliau pun berkata, kalau begitu saya puasa saja sejak sekarang. Baru puasa pagi hari gitu. Ini untuk puasa sunnah, bukan puasa wajib, bukan puasa qadha, bukan puasa Ramadan. Tidak ada makanan, langsung puasa gitu. Terus Kemudian di hari lain beliau menemui kami, lalu kami katakan pada beliau, kami baru saja dihadiahkan hais. Dihadiahkan hais, jenis makanan berisi campuran kurma, samin dan tepung. Lalu lantas beliau bersabda, berikan makanan.
Ini sini coba zoom di lihat dulu unmute-nya. Imam Nawawi, baca Imam Nawawi. Imam Nawawi membawakan judul Sebentar, baca dari Hais tadi. Kami baru saja dihadiahkan Hais. Kami baru saja dihadiahkan hais, jenis makanan berisi campuran kurma, samin, dan tepung. Lantas beliau bersabda, berikan makanan tersebut padaku, padahal tadi pagi aku sudah berniat puasa. Lalu beliau menyantapnya. Jadi Nabi SAW batalkan puasanya pagi-pagi ya, karena ingin menyantap hais tadi, suatu hadiah yang diberikan kepada keluarga Nabi SAW. Berarti kalau sudah mulai puasa, boleh puasa sunnah juga dibatalkan. Artinya di sini sifat puasa sunnah fleksibel. Ya. Mau berpuasa dari pagi, tidak niat di malam hari boleh. Sudah puasa di pagi hari, mungkin sekitar jam 8 ada makanan dibatalkan, boleh. Terus Imam Nawawi membawakan judul bab. Imam Nawawi membawakan judul bab untuk hadis di atas, bolehnya berniat di siang hari sebelum zawal untuk puasa sunnah. Boleh pula membatalkan puasa sunnah tanpa ada uzur. Namun yang lebih baik adalah menyempurnakannya. Ya, lebih baik menyempurnakannya. Namun boleh pula membatalkan puasa sunnah tanpa ada uzur. Tidak ada uzur apa-apa ya, cuma makan hais aja seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Terus Imam Nawawi juga berkata, menurut jumhur atau mayoritas ulama, puasa sunnah boleh berniat di siang hari sebelum waktu zawal. Ya, menurut jumhur atau mayoritas ulama, puasa sunnah boleh berniat di siang hari sebelum waktu zawal. Ya, terus. Kelima, ketika ada yang melakukan qadha puasa lalu berhubungan intim di siang harinya, maka tidak ada kewajiban kafarah. Yang ada hanyalah qadha disertai dengan taubat. Kafarat berat, yaitu memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berarti memberi makan pada 60 orang miskin. Hanya berlaku untuk puasa Ramadan saja. Ya, jadi ketika ada yang melakukan qadha puasa lalu berhubungan intim, ya. Nah, misalnya di bulan Syawal ini ya, dia qadha puasa. Ternyata ada hubungan intim dengan suaminya, maka tidak ada kewajiban kafarat. Yang ada hanyalah qadha lagi. Namun dia bertobat di situ. Nah, kafarat berat, ingat kafarat berat, maskan satu orang budak, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin, ini hanya berlaku untuk puasa Ramadan saja. Nah, ini beberapa catatan tentang masalah qadha. Adapun berbagai permasalahan qadha, insyaallah kita lanjut pembahasannya di pertemuan besok pagi. Baik, demikian yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan manfaat, dan insyaallah di pembahasan setelah fikih bulan Syawal saya masuk dengan pembahasan tafsir ya, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Lalu kita lanjut dengan tafsir ya 3 surat favorit. Ya, semuanya sudah ada dalam bentuk buku, nanti akan kami beritahu infonya selanjutnya. Baik, demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan dari chat yang di Zoom, monggo. Baik Ustadz, saya bacakan pertanyaan via chat. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana kalau sudah jalan puasa beberapa hari dengan niat Syawal, namun karena baru tahu dari kajian Ustadz kalau ternyata harus qadha terlebih dahulu, bagaimana hukum puasa yang sudah dijalani kemarin? Ini correction saya untuk tahun berikutnya ya. Kalau yang sudah terlanjur ya sudah. Sebenarnya tidak tepat yang tadi Syawal dulu atau qadha. Kemarin sudah saya singgung kalau dia tetap puasa Syawal dulu, dia cuma dapat pahala puasa sunnah saja, tapi tidak dapat pahala puasa setahun penuh. Jadi saran saya, ini correction saya, tahun depan tidak ulangi seperti itu lagi. Sudah berlalu, ya biarlah berlalu. Ya, kalau memang masih ada kesempatan, ini masih setengah bulan, masih bisa qadha dulu, bayar qadha dulu. Baru setelah itu puasa Syawal lagi. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya lagi silakan. Dari chat dulu. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya memberikan fidyah kepada orang yang sudah tidak mampu berpuasa lagi, namun orang tersebut tidak terbiasa melakukan puasa dan sholat di waktu mudanya. Bagaimana hukum dan solusi orang yang seperti ini? Mudah-mudahan dengan bayarkan fidyahnya, dia kembali sholat. Ya, dan saat ini kalau memang tidak puasa ya dia fidyah. Ya mudah-mudahan itu bangun kesadaran dia untuk kembali ibadah lagi sambil dinasihati atau didakwahi. Berikutnya lagi silakan. Ustadz, ketika puasa ada sisa makanan di mulut, sudah coba dikeluarkan dan pada saat menelan air liur, sisa makanan yang lain ikut tertelan. Sahkah puasanya Ustadz? Puasanya sah karena sulit untuk dihindari. Ya, berikutnya lagi silakan. Chat lagi.
Ustadz, sholat sunnah 4 rakaat sesudah Isya, apakah pahalanya seperti sholat di malam Lailatul Qadar? Tolong penjelasannya Ustadz, syukron wa jazakallahu khairan. Iya, saya lihat beberapa penjelasan, ada penjelasan. Saya belum telusuri lebih jauh ya. Coba nanti cari di website Islamco. Itu ada bahasannya, Islamco, ada terjemahan Indonesianya juga. Bisa cari dengan kata kunci tadi, sholat ba'diyah Isya dengan pahala Lailatul Qadar tadi. Saya belum kaji lebih jauh. Ya, bisa telusuri langsung di websitenya. Saya pernah lihat sepintas saja, namun belum buka secara utuh. Ya, terus berikutnya lagi. Ustadz, bagaimana hukumnya bila dalam sholat sering menahan buang angin? Apakah sholatnya sah? Di ini jadi dua ya. Menahan buang angin di sini yang pertama ada yang sifatnya itu tidak darurat. Artinya dia bisa tahan karena tidak terlalu urgent dia keluarkan di situ. Maka sholatnya tetap sah, tidak masalah dia tahan. Namun kalau keadaannya darurat untuk keluar, baiknya tidak ditahan tetapi langsung batalkan. Ya, kemudian dia ambil wudhu, kemudian ulangi sholat. Ya, berikutnya lagi silakan. Chat lagi ya. Ustadz, mohon penjelasannya untuk membayar fidyah bagi orang yang menunda qada puasanya di tahun-tahun sebelumnya. Syukron. Nah, caranya itu tadi ada dua ya. Qada, misalnya dia punya utang 5 hari, dia tunda sampai Ramadan beberapa kali kok belum kelar-kelar 5 hari tadi, maka kewajibannya qada plus 5 kali fidyah. Walaupun mungkin tertundanya sampai 3 tahun, 5 tahun, tetap fidyahnya cuma dihitung 5 saja. Ya, berikutnya lagi di chat. Izin bertanya Ustadz, jika dalam transaksi pembayaran ojek online, pembayaran dengan cash dan GoPay keduanya mendapatkan promo diskon, apakah boleh kita memanfaatkan Ustadz atau ambil yang cash saja? Paling aman ambil yang cash, tapi kalau itu semua berlaku diskonnya untuk semua pembayaran, mau pakai dompet virtual, OVO semacamnya, atau pakai GoPay, atau pakai cash semuanya dapat, ya berarti memang itu masa diskon. Maka tidak ada masalah di situ. Karena semuanya dapat manfaat di situ ya. Tidak hanya karena bayar dengan cara pembayaran tertentu seperti GoPay tadi. Ya, terus berikutnya lagi di chat. Ustadz izin bertanya di luar tema, apakah bekerja di koperasi Kemenak halal Ustadz dan adakah tip Ustadz untuk mengetahui manhaj calon ta'aruf? Baik, yang tadi koperasi dilihat koperasi apa dulu, simpan pinjam ataukah koperasi usaha, memang ada sesuatu yang dijual situ. Kalau koperasi simpan pinjam ya dapat keuntungan dari anggota koperasi, ya sama saya dapat riba di situ. Saya tidak pandang lembaga yang punya ini ya. Terus Qiyat Ta'aruf, cari yang soleh-soleha, kemudian tahu dari background gurunya, agamanya dari situ, kemudian istikharah sebelum memilih. Ya, terus satu lagi dari chat silakan. Ustadz qadarullah, bayi Ana meninggal dalam kandungan usia sekitar 3 bulan lebih. Saat diperiksa di dokter kandungan, kondisi bayi sudah lengkap. Bagaimana hukum darah yang keluar setelah melahirkan Ustadz? Apakah termasuk darah nifas? Dia bilang kandungan berapa bulan, Bu? 3 bulan lebih Ustadz. 3 bulan kali 39. Berarti kondisinya kayak gitu, bayi sudah kelihatan utuh, organ jelas, darahnya darah nifas saja, Bu. Itu darah nifas, berarti tidak sholat, tidak puasa. Nanti kalau itu pas bulan Ramadan berarti nanti gantinya itu qada. Dia tidak dihukumi istihadah karena sudah punya bentuk di situ. Itu kan fase yang ketiga ya. Kan ada fase nutfah alaqah mudghah yang dari 80 sampai 120, itu kan fase 80 sampai 120 hari. Nah, jika itu jadi dua keadaan ini ya. Jika sudah punya bentuk, sudah punya organ, lantas keguguran, maka darahnya adalah darah nifas. Namun kalau belum terbentuk organ, ya darahnya masih darah istihadah, darah kotor. Kalau darahnya dari istihadah, tetap sholat, tetap puasa. Baik, satu lagi dari chat. Ustadz, bagaimana bila lupa hutang puasa Ramadan dan nazar puasa? Kalau lupa ditaksir saja ya, diperkirakan. Jangan cuma asal puasa saja gitu, enggak. Misalnya dulu kira-kira utangnya 20 ya, mungkin ditaksir lebih banyak
taruhlah 25 atau 30 gitu. Nah, terus dia bayar. Dia bayar dengan jumlah lebih banyak tadi. Ya, untuk melunasi utang puasa itu. Nah, baru dia tambahkan lagi dengan fidyah karena sudah melampaui Ramadan berikutnya belum lunas-lunas. Baik. Di Zoom mati Zoomnya. Iya. Sudah masuk suara jelas? Jelas Ustadz. Baik. Bisa yang dari Resen. Sambil saya pantau yang di YouTube lagi. Ya. Ustadz, silakan Bapak Hani. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tadi Ustaz yang terkait dia melakukan qada puasa Ramadan, lalu dia berhubungan intim dengan suaminya. Berarti dia itu tidak ada kafarat ya Ustaz ya? Tidak ada kafarat karena di luar bulan Ramadan. Oh, berarti acuannya di sisi bulan Ramadannya ya Ustaz ya? Iya, kalau dilakukan di bulan Ramadan baru ada kafarat karena bulan Ramadan bulan mulia. Baik Ustaz. Untuk selanjutnya Ustaz, ada case seperti ini Ustaz. Kalau misalnya nenek itu dia itu sebelumnya itu nggak pernah puasa Ustaz. Terus ketika dia udah usia lanjut dan dia tidak memiliki kemampuan untuk puasa, dia itu baru sadar. Terus yang puasanya yang sekarang itu karena dia itu nggak mampu puasa, dia membayar fidyah. Bagaimana dengan puasa yang sebelumnya Ustaz? Bahwa sebelumnya Itu tidak bisa bayar apa-apa. Sudah dia tobat untuk itu. Yang sekarang saja berarti dia bayar fidyah. Oh, berarti kalau misalnya dia belum tahu akan pentingnya bahwa puasa Ramadan sampai sekarang itu masih seperti itu Ustadz. Kalau misalnya dia memaksakan, kondisinya dia juga belum tentu bisa. Berarti membayar fidyah ketika pas waktu bulan itu Ustadz. Iya. Dan suruh tobat dan nyesali yang dulu-dulu. Berarti kan harus didakwai terkait dosa betul. yang telah dilakukan kan ya. Iya betul. Ustadz, jazakallahu Ustadz. Sampun Ustadz, jazakallahu. Waalaikumsalam. Iya, berikutnya lagi yang resen. Silakan Ibu Nopitasari. Ibu Nopitasari. Ya, nah. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya. 7 hari yang lalu anak Ana meninggal dalam kandungan, usia kandungan 34 minggu dan dikuburkan dikuburkan tapi tidak dimandikan dan disolatkan Ustadz, karena kata warga setempat dan kata Ustadz di sini juga mengatakan karena masih bayi dan belum memiliki dosa, sedangkan kedangkalan ilmu suami Ana dan anak kami belum mengetahuinya. Jadi gimana Ustadz? Berarti tidak diapain tadi Ibu? Tidak disolatkan Dan tidak dimandikan. 34 minggu kan itu sudah 8 bulan. Iya Ustadz. Ya harusnya tetap dimandikan, dikafani, sudah punya bentuk itu. Terus dikuburkan seperti layaknya yang dewasa. Iya, tapi karena kami suami istri tidak mengetahui itu, karena kata Ustadz di sini juga katanya nggak dimandikan kan, tidak disolatkan karena masih bayi, belum memiliki dosa. Itu jadi bagaimana hukumnya Ustadz? Terus langsung dikuburkan saja gitu? Iya Ustadz, dikafani dan dikuburkan saja. Disolatkan juga tidak? Tidak Ustadz. Kalau gitu datangi kuburnya terus disolatkan saja di situ. Sholatnya di kuburan situ Ustadz? Iya. Dengan istri aja ya? Iya, dengan cara sholat jenazah. Ustadz. Syukran jazakillah ya khair ya Ustadz. Iya, Kum. Ya, berikutnya lagi silakan di resen. Selanjutnya, silakan kepada Ibu Dwi. Buka mic-nya. Terkait Ya, silakan Bu Dwi, suaranya putus-putus. halo Ustadz, Iya. sudah jelas? Ya, diulangi Bu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, Ustadz, Pak D saya baru meninggal beberapa hari yang lalu.
usianya kurang lebih sekitar 87 tahun. Nah, untuk fidyahnya bolehkah dibayarkan oleh saudaranya, Ustadz? Sebentar, coba dicek dulu itu kenapa disuruh bayar fidyah. Kondisinya memang sudah beberapa tahun terakhir ini sudah tidur saja, Ustadz. Tidak kuat puasa berarti ya? Ya, dan perawatannya juga datang ke rumah gitu, dokternya yang datang ke rumah karena memang sudah sepuh dan memang sudah lemah gitu, Ustadz. Masih ada ingatan atau tidak ketika masa-masa seperti itu? Kadang ingat, terus suka tiba-tiba tidak sadar, kadang sadar gitu, Ustadz. Berarti kan memang tidak jalani sholat juga karena tidak bisa berpikir seperti itu, Bu. Iya. Berarti Iya, Ustadz. gugur sholat, gugur puasa, gugur qadha, gugur fidyah, tidak ada apa-apa. Oh, baik Ustadz. Baik Ustadz. Syukran Ustadz. Iya. Jazakallah khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan kepada Ibu Halimah. Buka mic-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Ya, Saya kan mulai mengkodok puasa yang saya tinggalkan sewaktu masih sekolah Ustadz ya. Dan juga membayar fidyah Ustadz ya. iya. Seandainya tidak membayar fidyah, nggak boleh Ustadz. Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib fidyahnya itu. Oh, wajib. Karena menunda, maka wajib bayar fidyah. Kemudian boleh digantikan berupa uang Ustadz, pakai uang. Serahkan ke panitia atau bisa ibu buat sendiri. Beli nasi 1 bungkus di warung gitu ya. Terus serahkan pada orang miskin. Kalau tidak, cari panitia atau biasanya yayasan yang biasa menerima fidyah, nanti mereka serahkan pada orang miskin. Oh gitu Ustadz. Kalau pakai uang nggak bisa ya? Enggak, saya sarankan tetap dalam bentuk makanan diserahkan pada orang miskin. Jika ibu bingung, di Darussolihin juga di pesantren sini kami biasa salurkan fidyah. Oh iya, terima kasih Ustadz. Satu lagi Ustadz. Iya. Karena masih di bulan Syawal Ustadz, apakah puasa qadha ini juga punya keistimewaan Ustadz? Misalnya 2 pahala gitu Ustadz? Enggak. Tetap qadha. Oh enggak ada hubungannya Ustadz ya? Enggak ada hubungannya. Oh. Cuma karena lebih cepat lebih baik gitu. Boleh dikerjakan berturut-turut Ustadz? Lebih bagus. Oh iya baik. Ya baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi Ummu Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf ini di luar tema. Yang bacaan saat kita ruku dan sujud itu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau Subhana rabbiyal azimi saja, Ustadz? Dua-duanya boleh. Dua riwayat itu ada. Bisa cek di website kami rumahisa.com bacaan ketika ruku, atau ada di buku kami juga 25 langkah bisa sholat. Saya pakai dua-duanya itu. Oh, baik Ustadz. Kemudian satu lagi Ustadz, jadi kan saat ini kebetulan di daerah saya COVID sedang meningkat, sudah warna merah, dan namun mungkin karena masyarakatnya sudah ini ya Ustadz, sudah cuek gitu, jadi masih sholat di masjid, masih sholat berjamaah gitu. Nah, untuk saya sendiri kan saya ngantor sampai jam 5 sore, jam 5 kurang 15. Kemudian asar di tempat saya itu jam 4 Ustadz. Itu sebaiknya saya sholat asar di kantor bareng jamaah atau saya pulang dulu ke rumah. Kalau pulang ke rumah jam 5 atau jam 5 lewat 5 atau lewat 10 baru bisa sholat asar Ustadz. Itu bagaimana ya Ustadz? Maghribnya jam berapa? Maghribnya jam berapa, Bu? Maghribnya jam 7 lewat Ustadz, jam 7 lewat 5. Berarti masih waktunya itu, masih boleh? Masih boleh ya? Iya. Satu lagi boleh Ustadz? Iya, silakan. Ini mengenai koperasi Ustadz. Kalau PNS itu kan ada koperasi pegawai, keseluruhan pegawai di provinsi saya. Nah, itu setiap ada Idul Fitri, mau lebaran gitu, suka kasih paket
berupa sirup, gula, blue band gitu, itu boleh kita manfaatkan tidak? Itu koperasi apa, Bu? Simpan pinjam atau koperasi ada usaha di dalamnya? Jualan gitu. Koperasi ada market gitu Ustadz. Tapi dulu sih nggak ada. Cuma sudah beberapa tahun ini ada yang minjam-minjam gitu Ustadz. Bisa ambil kredit gitu. Ambil kredit kembalikan Tapi- lebih atau kembalikannya sama? Lebih sama seperti di bank. Awalnya sih itu koperasi pegawai gitu, ada tempat belanjanya, ada marketnya. Namun ke sini-sininya saya lihat sudah bisa pinjam kredit gitu seperti di bank. Berarti nggak boleh dimanfaatin, Bu, lebih aman. Yang bingkisan tadi tidak dimanfaatin. Jadi kalau misalnya saya setelah saya terima itu saya serahkan ke fakir miskin bisa ya Ustadz ya? Iya, gitu. Tidak dimanfaatin, Bu, hadiahnya. Nah yang lalu-lalu yang saya sudah memanfaatkan itu bagaimana Ustadz? Apa saya perlu mengganti? Ya, ganti saja, Bu. Saya hitung dengan uang boleh Ustadz? Boleh. Boleh. Sudah beberapa tahun si Ustadz saya terima, itu saya hitung semua. Hitung semua lebih aman. Baik Ustadz, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, ada satu lagi itu Ummu Tabita ya. Umu Sabita. Sabita. Baik, silakan buka mic-nya. Ustaz Afan, kalau ada zakat pada warisan yang diberi dari warisan gitu Ustaz, apakah digabung dengan zakat lain yang sudah mencapai haul Ustaz? Warisannya sudah dibagi apa belum? Sudah Ustaz. Sudah dimiliki oleh tiap orang berarti? Iya, bentuk emas Ustaz. Jadi punya harta emas yang sudah ada haul. Nah, jika ada emas yang dari warisan gitu Ustaz. Nah, ini berarti Berarti gabung dengan kebiasaan zakatnya. Haulnya kapan? Oh, baik Ustaz. Berarti dihitung gabung ya Ustaz. Iya, gabung saja. Walaupun yang baru masuk tadi belum sampai haul, tapi dimasukkan saja untuk mempermudah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Sebentar saya baca dulu di ini YouTube. Jika sedang puasa qadha lalu ternyata ada saudara yang mengajak acara makan, apakah termasuk uzur yang dibolehkan untuk membatalkan puasa? Nah, nanti dilihat di sini ya, asalnya tidak batalkan kecuali darurat gitu ya. Kalau tidak darurat bilang aja saya lagi sedang puasa qadha. Jika puasa sunnah atau qadha dimulai dari hari Sabtu boleh karena ada sebab, termasuk puasa Syawal yang dimaksud ya, ada sebab boleh. Ustadz kalau sedang qadha kemudian sudah selesai qadhanya, nah saya lanjut puasa Syawal, tapi saya masih memiliki qadha tahun-tahun yang lalu. Kalau qadha yang dilunasi yang tahun ini dulu, tahun-tahun yang lalu nanti setelah Syawal nggak masalah. Yang penting targetnya yang tahun ini dulu, yang Ramadan kemarin. Terus setelah itu puasa Syawal. Dua kali full tidak puasa dan lupa jumlah harinya. Taksir lebih tinggi ya. Taksir lebih tinggi untuk jumlah puasanya. Kemudian bayar qadha puasa tersebut. Kalau memang itu tidak ada uzur. Terus dia tunda-tunda. Berarti tambahkan dengan fidyah. Baik. Satu dari chat juga. Coba Dari chat di Zoom ya. Baik Ustadz. Ustadz, bolehkah membaca doa-doa dalam Al-Quran ketika sebelum salam? Masih boleh. Karena maksudnya bukan tilawah tetapi baca doa. Walaupun itu diambil dari ayat Al-Quran. Boleh. Satu lagi dari chat. Ustadz, mohon penjelasannya untuk ukuran fidyah tadi bagaimana Nggih? Karena saya terlewat untuk pembahasan ini. Fidyah nanti saya bahas pertemuan berikutnya ya. Tadi baru singgung secara umum orang yang tidak puasa kan. Namun tadi ukurannya 1 mud. 1 mud itu sekitar 7 ons untuk 1 hari. Nanti ada penjelasan rincinya. Kapan bayarnya, besarnya bagaimana, waktunya kapan dikeluarkan, kita akan bahas insya Allah. Ya berikutnya lagi. Chat. Masih ada di chat? Baik Ustadz. Apabila sedang berpuasa dan bersin, lalu dahaknya di mulut dan ditelan kembali, apakah puasanya sah? Puasanya sah karena sulit untuk dihindari.
Baik, ada Ummu Zahra Rumaiso mau tanya terakhir, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya soal tadi puasa yang ditunda-tunda itu. Kalau misalnya tahun lalu itu masih ada saya utang puasa Ramadan Ustaz, tapi apakah menyusui itu dalam ujur syar'i Ustaz? Iya, ujur syar'i. Bisa menunda berarti, Bu. Oh. Iya, soalnya baru satu saya tahun lalu baru kebayar. Iya, nggak apa-apa. Bayar. Cukup, Ummu Zahra? Tahun lalu. Maaf, Tahun ini dahulukan bayar puasa ini tahun putus-putus Ummu Zahra. ini apa tahun? Maaf, putus-putus ya. Ustadz, Ya. puasa tahun ini bayar utang tahun lalu ya Ustadz? Bayar utang puasa gimana? Yang didekan bayar utang tahun ini atau tahun lalu? Kalau mau puasa Syawal tahun ini dulu. Tapi kalau nggak puasa Syawal berarti ya kodok semuanya jadi gabung jadi satu, Bu. Oh baik Ustadz. Ya. Cukup jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan. Insyaallah ketemu besok lagi dengan pembahasan beberapa permasalahan seputar kodok puasa. Nanti setelah itu baru kita masuk pembahasan fidyah. Jadi yang tadi tanya tentang besaran fidyahnya bagaimana, cara bayarnya, waktunya kapan, insya Allah masih ada waktu. Kita masih bisa ketemu Jumat, masih ada Senin, dan setelah itu saya mulai dengan tafsir Al-Fatihah dan 3 surat favorit. Nanti kita akan sampaikan bukunya ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.